Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Amma ba'd. Anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena gangguan jenis apapun. Sekalian, kita lanjutkan untuk bahasan tema 5 tentang cuaca. Masuk pada subtema 2, keadaan cuaca, pada bagian yang pertama untuk kelas 1 ini. Cuaca memang sudah kita terangkan, yaitu suatu keadaan yang terjadi di suatu tempat dan skala kecil. Ya. Cuaca itu berubah-ubah. Ya. Ada yang pertama, yaitu cuaca cerah. Sekarang nanti cuaca hujan. Cuaca bisa dengan cepat berganti. Pergantian cuaca bisa terjadi pada satu hari atau pada hari berikutnya. Misalnya, perubahan cuaca panas menjadi hujan disebabkan karena pada saat cuaca panas, matahari bersinar terik, maka terjadilah penguapan. Ya, titik air yang terjadi karena penguapan tersebut berkumpul membentuk awan. Selanjutnya, awan dapat berubah menjadi mendung dan hujan pun turun. Nah, seperti sekarang, kalau pagi hari cerah, tapi kadang sore atau siang sudah hujan. Sebagai gambar, ini cerah pada pagi hari, kemudian siangnya atau sorenya dia akan hujan. Ya. Dan sudah Allah atur, tidak hanya semata-mata gejala alam. Kalau disebutkan surah Al-Baqarah 164, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda dan kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi tidak dilihat karena Januari atau karena sebab alam, tidak, tapi Allah mengatur. Berikutnya, cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Pada saat cerah dan panas, manusia akan lebih leluasa untuk melakukan aktivitas di luar, di luar ruangan atau di luar rumah. Mereka bisa melakukan olahraga yang tidak bisa dilakukan ketika hujan turun deras. Ya, intinya masing-masing cuaca bermanfaat bagi manusia untuk mencari nafkah. Ya, pada saat hujan itulah para petani menanam padi, tanam menjadi subur, mudah tanami. Petani pun tidak kesulitan untuk mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Nah, sini untuk cerah, di antara kegiatannya adalah bisa menjemur pakaian, menjemur padi, bermain di luar. Ini cuci baju, kemudian dijemur, atau mencuci padi, menjemur padi bagi yang memiliki sawah yang luas, atau kita bisa bermain di luar rumah atau luar ruangan. Adapun untuk cuaca yang kedua yaitu hujan, maka diantaranya bisa untuk menanam padi atau memakai pakaian hangat karena kedinginan, yang ternyata siang bisa cuman kaos oblong dan semisal, tapi kadang hujan deras sehingga menjadi
dingin sehingga mereka memakai pakaian hangat. Atau panas saking derasnya mengakibatkan hujan. Itu hujan biasanya apa? Banjir. Ya, kita kemarin di Sulawesi banjir sampai berapa meter. Ini cuaca bisa mengaruhi kita mencapai yang terang pun hujan. Ini gambar para petani menanam padi. Dan pas hujan memakai jaket yang tebal karena dingin. Nah, ini gambar jembatan yang ketika hujan deras maka menjadikan banjir dan semisalnya. Ya. Dan juga Allah sebutkan dalam surat Al-Quraisy, mereka sudah hafal ya. Pas hafal insya Allah mengenai Quraisy ayat 104. Ya. Dulu orang Quraisy di waktu musim dingin dan ada musim panas. Dingin mereka pergi ke Yaman, kalau panas ke Syam. Ya. Maka hendaknya ada musim dingin panas itu, di sini sudah cerah dan hujan, hendaknya kalian menyembah Allah yang telah memberi makan dan telah memberi lapar, dan juga untuk mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi itu semua adalah Allah yang atur. Ya, di musim dingin, di musim panas, ada yang cerah atau di musim hujan. Berikutnya kita masuk materi untuk membandingkan pecahan dengan tanda. Yang pertama, lebih besar. Tandanya adalah lebih besar seperti paruh ayam. Ya. Yang kecil itu dicucuk, diparuh. Kemudian yang besar yang dimakan. Ini lebih besar. Kemudian yang kedua, tanda lebih kecil. Ya. Yang kecil itu dicucuk, yang besar dimakan. Jadi kalau kita garis lurus, maka lebih kecil itu seperti K, garis lurus, kemudian kalau besar seperti huruf B, depannya ada garis seperti B. Kalau B lebih besar, kalau K lebih kecil. Perhatikan gambar berikut untuk memberikan pemahaman yang lebih gamblang. Kita ambil setengah, itu kita kasih gambar kuning. Terus sepertiga, 3 bagian, yaitu hijau muda. Kemudian seperempat itu 4 bagian biru. Itu kan bandingkan dengan keduanya ini. Ya, belajar perbandingan pecahan dengan gambar. Ya, yang satu gambar pecahan setengah, yang satu gambar pecahan seperempat. Nah, kita udah lihat untuk gambar kuning setengah, seperempat itu gambar biru. Kuning dan biru lihat lebih besar mana? Lebih besar yang kuning kan, ya, maka kuning atau setengah lebih besar daripada seperempat. Jadi kuning lebih besar daripada biru. Ya, contoh yang lain, ya, ada juga yang hijau ini ada 2. Nah, yang pertama ini 2/4, kemudian sebelahnya ada 3/4. Kalau sama-sama penyebutnya dengan 4, ya, maka ini dilihat atasnya lebih besar mana. Kalau besar 3 berarti 2/4 lebih kecil dibanding 3/4. Kemudian untuk setengah dan sepertiga, perhatikan lagi gambar samping. Setengah itu kuning, sepertiga itu hijau muda, maka lebih besar mana? Setengah. Jadi kuning lebih besar daripada hijau muda. Jadi setengah lebih besar daripada sepertiga. Jadi kesimpulannya apa? Untuk pecahan yang pembilihannya sama, pembilihan itu yang mana? Yang bawah. Pembilihan sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil pecahannya. Sebaliknya, kalau besar, maka lebih kalau angkanya kecil, maka lebih besar. Dan kita praktekkan pada makanan misalnya. Berikutnya kita masuk pada
kerjasama atau gotong royong. Kerjasama atau gotong royong ini merupakan ciri budaya bangsa Indonesia. Dari zaman dulu nenek moyang kita terbiasa dengan apa? Gotong royong atau kerjasama. Ya. Dan dalam hal kerjasama ataupun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang berat jadi ringan, sulit jadi mudah, yang lama selesai jadi cepat. Ini menghemat. Dan yang kedua juga untuk mempererat rasa persatuan, persaudaraan, dan pertemanan. Yang ketiga untuk melatih kekompakan dan yang lainnya. Ya. Dan ini bukan juga ajaran agama Islam, gotong royong ini. Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Maidah 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya. Kebaikan maka kalian tolong menolong, tapi jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Berikutnya kita melatih keseimbangan dengan olahraga. Gerakan seperti awan yang tertiup angin. Yang pertama, ya gerakannya adalah tangan direntangkan, kaki kanan diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Lakukan gani hingga hitungan 8. Kemudian turunkan kaki. Yang kedua gerakannya sekarang angkat kaki setinggi betis, tangan tetap direntangkan, lakukan gani hingga hitungan ke-8, turunkan kaki kiri. Ya, di gambarnya dibolak-balik kanan kiri, kanan dulu tapi kanan lurus, kemudian kiri diluruskan. Kemudian kita masuk gerakan yang kedua, masih sama untuk keseimbangan tangan dan kaki. Nah, Zainab melakukan seperti 1A, yaitu tangan direntangkan, kaki lurus, kemudian berputar ke kanan. Saat berputar, tumit kaki, tumpuan diangkat sedikit. Lakukan gani sebanyak 4 kali. Kemudian melakukan seperti B, yang kiri yang sebaliknya, berputar ke kiri, saat berputar tumit ke tumpuan diangkat sedikit. Lakukan juga sebanyak 3 kali, jadi diputar. Nah, seperti A, tapi diputar ke kanan. Oleh B, diputar ke kiri. Ini untuk melatih apa? Keseimbangan tangan, kaki, dan badan. Seperti apa? Awan yang tertiup angin. Kemudian, berikutnya gerakan yang ketiga. Ya, angkat satu kaki, bertumbuhlah pada kaki yang terkuat. Tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke arah kanan. Lakukan gani sebanyak 4 kali. Kemudian angkat satu kaki berikutnya, bertumbuhlah pada kaki yang terkuat, dengan tangan diangkat ke atas, lalu berputar ke kanan, lakukan gani sebanyak 4 kali. Ya, jadi tangannya diangkat ke atas, kemudian kaki kanan ditarik sebelahnya, atau berikutnya kaki kiri ditarik ke sebelah. Itu juga melatih keseimbangan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak sekalian. Barakallahu. Alhamdulillah.